Memang benar, kesehatan Gina memburuk. Gak lama setelah menghadiri interogasi, di mana An Song Il juga dipanggil. Louis Vuitton sendiri juga sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada tokoh publik seperti Rosa Parks. Hello everyone, I'm Sul Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Yorobun, buat kalian yang juga mungkin memutar sama aku di Instagram, langsung aja follow @Sul Kim ya. Tenang aja, nanti langsung di fallback. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang update K-pop news. Ada 2 topik yang akan kita bahas, mulai dari Lisa dan juga 50-50. Lantas, gimana informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi guys, sebelum kita lanjut, aku merekomendasiin jersey yang aku pakai. Ini adalah jersey dari Wolkind. Desainnya bagus, warnanya juga bagus. Ini juga aku udah pakai beberapa kali dan aku juga udah cuci tentunya beberapa kali, dan sejauh ini warnanya juga nggak luntur. Ya oke gitu guys, nyaman juga dipakai dan harganya juga benar-benar terjangkau banget. And buat kalian juga mungkin tertarik untuk beli jersey yang aku pakai juga, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama kita mulai dulu ngebahas tentang Lisa Blackpink, yang mana belum lama ini outfit dari Lisa di Met Gala itu menuai reaksi yang pro kontra dari kalangan netizen. Lantas, what happened nih dengan outfitnya Lisa? Emang ada yang salah ya? Yuk mari kita kulik bersama-sama. Teman-teman, seperti yang diketahui, 3 ikon global dari Blackpink yakni Jennie, Lisa, dan Rose sukses mencuri perhatian di Met Gala 2025 yang digelar Senin malam tanggal 5 Mei 2025 bertempat di Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat. Ya kurang Jisoo aja nih teman-teman. Kalau ada Jisoo juga komplit Blackpink. Anyway, dalam kesempatan itu 3 member Blackpink memukau perhatian dengan penampilan yang amazing banget, cantik-cantik semua. For example adalah Jennie tampil memukau dalam balutan haute couture hitam putih bergaya Chanel yang klasik. Gaun ramping off shouldernya yang berhiaskan kancing mutiara besar dan bros camellia putih juga benar-benar amazing banget. Tidak hanya itu saja, kalau kita perhatikan dia juga memakai kalung mutiara bertingkat. Nah ini tuh seperti kayak memperkuat aura vintage glamornya Jennie. Dan guys, kalian tahu nggak, LA salah satu media dalam ulasannya mengatakan nih bahwa Jennie itu terlihat seperti perwujudan Coco Chanel modern. Adapun busana yang dikenakan oleh Jennie ini disebut sebagai reinterpretasi elegan dari gaya Parisian dengan kekuatan wanita modern. Lanjut ke Rose. Kalau Rose sendiri memilih pendekatan maskulin feminim dengan mengenakan setelan jas hitam slim fit tampak dalaman dan juga celana palazzo. Kalian juga dapat perhatikan di sini Rose juga mengenakan aksesori kalung bunga besar dengan batu safir biru yang menyempurnakan siluet elegan sekaligus berani dari seorang Rose Blackpink. Dia juga terlihat mengenakan sandal hak tinggi merah yang mencolok, dan ini lantas menciptakan kontras berani dalam palet yang monokrom. Sementara untuk Lisa terlihat benar-benar mendefinisikan keanggunan edgy lewat tampilan serba hitam dari Louis Vuitton. Lisa sendiri terlihat mengenakan blazer rendah transparan dan bodysuit high cut yang menonjolkan kaki jenjangnya. Dan kalau kita lihat, celana monogram LV transparan serta tas grafis hitam putih Louis Vuitton itu menjadi kombinasi yang sempurna antara kekuatan mode dan juga sensualitas. Dan guys, pada akhirnya penampilan dari para member Blackpink di Met Gala ini lantas menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen. Bahkan di FYP TikTok aku aja seharian tuh ya isi FYP-nya tentang para member Blackpink di Met Gala. Ada yang sama nggak kayak aku? Kalau ada yang sama, ntar komen ya guys di kolom komentar. Namun nih sayangnya penampilan dari salah satu member Blackpink di Met Gala menuai reaksi yang pro kontra. Adapun member yang dimaksudkan adalah Lisa. Reaksi pro kontra ini bermula ketika terdapat motif renda pada bagian pakaian dalam yang memperlihatkan ilustrasi wajah manusia. Salah satu wajah pada motif tersebut diduga kuat adalah Rosa Parks yang merupakan ikon perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Dan teman-teman, dikarenakan dugaan tersebut, Lisa pun dibanjiri dengan komentar-komentar yang beragam dari netizen. Bahkan gak sedikit yang memberikan komentar kritik kepada Lisa Blackpink, hingga pada akhirnya pihak-pihak yang terlibat dengan pakaian tersebut telah memberikan klarifikasi. Seperti yang dilansir dari laman dekat, Louis Vuitton menjelaskan bahwa desain busana itu merupakan hasil kolaborasi dengan seniman asal Amerika Serikat yang bernama Henry Taylor. Henry Taylor pada satu kesempatan mengklarifikasi bahwa wajah yang diduga Rosa Parks itu adalah wajah salah satu tetangganya.
Beliau lantas menegaskan bahwa seluruh potret yang dipakai pada busana tersebut merupakan figur-figur nyata dari kehidupan dirinya, seperti sahabat, keluarga, maupun tetangga yang sebelumnya sudah pernah digambarnya dalam karya seni orisinil. Lebih lanjut, seperti yang dikutip dari Vulture pada hari Kamis tanggal 8 Mei, beliau mengatakan seperti ini. Wajah-wajah yang terlihat pada tampilan ini serta pada pertunjukan LB sebelumnya yang menampilkan karya seni Taylor, semuanya diambil dari kehidupan pribadinya, anggota keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Adapun Henry Taylor sendiri dikenal lewat karyanya yang kerap menampilkan potret tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah Amerika, khususnya yang berkaitan dengan komunitas kulit hitam. Kolaborasi ini merupakan bagian dari koleksi musim semi 2024 yang digagas oleh Pharrell Williams sebagai direktur kreatif lini Louis Vuitton. Louis Vuitton sendiri juga sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada tokoh publik seperti Rosa Parks dalam desain tersebut. Sebagai informasi tambahan, Rosa Parks merupakan simbol ikonik dalam sejarah perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat. Dia dikenal luas setelah menolak memberikan tempat duduknya kepada penumpang kulit putih di bus pada tahun 1955 di Montgomery, Alabama. Tindakan tersebut memicu gerakan boikot bus yang berlangsung selama lebih dari setahun dan memicu lahirnya gerakan hak-hak sipil modern di Amerika. Alright, sekarang udah jelas ya guys bahwa wajah itu bukanlah wajahnya Rosa Parks, namun merupakan wajah-wajah yang diambil dari kehidupan pribadi Henry Taylor. Dan gimana nih guys pendapat kalian? Entar komen ya di kolom komentar. By the way, ini bukan aku berbicara sebagai penggemar Lisa atau bagaimana ya guys, tapi aku berbicara ini sebagai pengamat, sebagai netizen. Jujur ya, seperti yang aku perhatikan selama beberapa belakangan terakhir, Lisa itu terus dibombardir dengan komentar-komentar yang jahat. But anyway, terlepas dari hal itu, Lisa tidak pantang menyerah. Dia terus maju dan juga terus berkarya. Bahkan terakhir kali dia itu berkolaborasi dengan Maroon 5 merilis single yang bertajuk Priceless. Jujur lagunya juga enak banget, suara Lisa di sana enak banget, dan yang buat aku kaget adalah MV-nya. Sebrutal itu ya guys, MV-nya sampai saling tendang, banting sana, banting kiri. Pokoknya the best sih, gokil. Alright teman-teman, sekarang kita akan move ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang lagu Cupid, di mana belum lama ini pengadilan memutuskan bahwa tuntutan A-Track atas lagu Cupid itu hangus tanpa alasan kuat, dan pada akhirnya The Givers menang dan mengantongi hak cipta untuk lagu tersebut. Otoritas penyelidikan dari Departemen Perdata 62 Pengadilan Distrik Tengah Seoul memutuskan bahwa klaim penggugat yakni A-Track ditolak karena tidak ada alasan dalam gugatannya terkait hak cipta lagu Cupid yang dilayangkan pada pihak The Givers. Seperti yang diketahui bahwa sebelumnya atau tahun lalu, A-Track mengajukan gugatan yang menuntut agar pihak The Givers menyerahkan hak cipta untuk lagu Cupid. Cupid sendiri adalah lagu yang dinyanyikan oleh girl group 50-50 line up lama ya guys, dan telah mendapatkan perhatian secara global saat naik ke tangga lagu Billboard. Namun sayangnya muncul sebuah konflik antara The Givers yang memproduksi lagu tersebut dengan agensi yang menaungi 50-50 yaitu A-Track, yang mana pada akhirnya konflik di antara mereka ini menyebabkan adanya pertarungan hukum. Adapun inti tuntutan hukum ini adalah tentang hak cipta, di mana pihak A-Track itu mengklaim bahwa mereka memiliki wewenang untuk lagu Cupid, tetapi pengadilan mengakui nih guys bahwa orang yang terlibat dalam perjanjian transfer hak cipta adalah The Givers atau The Givers, dan semua tindakan praktis seperti memimpin keseluruhan proses perencanaan lagu hingga pendaftaran hak cipta Cupid semuanya dilakukan oleh The Givers, sehingga diputuskan bahwa kepemilikan hak kreatif lagu Cupid dimiliki oleh The Givers. Dalam gugatan ini, selain hak cipta, A-Track juga mengklaim hak tambahan, termasuk pengakuan penulis bersama yaitu Kina sebagai salah satu member 50-50 line up lama yang ikut berpartisipasi dalam menulis lagu Cupid. Namun, pengadilan menolak hak tambahan tersebut. Hal ini ditafsirkan dengan mengakui bahwa The Givers sebagai pihak yang secara keseluruhan memiliki hak atas lagu Cupid karena mengurus dokumen kontrak, negosiator, keterlibatan kreatif, dan juga pembayaran. Diketahui bahwa lagu Cupid diproduksi untuk pasar global melalui kerjasama dengan DJ Brazil Alok, dan A-Track menggugat The Givers atas tuduhan pemalsuan dokumen pribadi, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran tugas. Namun, lembaga investigasi memutuskan bahwa The Givers yang memimpin perencanaan substansial dari pemilihan artis, penciptaan, dan pendaftaran hak cipta secara keseluruhan, sehingga pelabelan pencipta lagu Cupid dilakukan dengan adil dan tidak bersalah.
Dan mengenai hal ini, perwakilan dari The Givers mengatakan, putusan ini menunjukkan upaya kami untuk meluruskan kebenaran di tengah berbagai klaim yang tidak sesuai fakta dan situasi yang dipenuhi klaim sepihak yang menyesatkan. Keputusan pengadilan ini sangat berarti karena memperjelas hubungan hukum antar pihak berdasarkan fakta yang objektif. Sejak awal, The Givers telah merespon berdasarkan fakta dan kami berharap putusan ini dapat menjadi tolak ukur objektif untuk kasus serupa di masa mendatang. Di sisi lain, menurut laporan media pada tanggal 9 Mei waktu Korea Selatan, member 50-50 yakni Kina saat ini hiatus dikarenakan alasan kesehatan yang mungkin disebabkan oleh penampilannya pada interogasi silang polisi baru-baru ini. FYI, pada awal minggu ini, atau tepatnya tanggal 7 Mei waktu Korea Selatan, Attract yang merupakan agensinya 50-50 mengumumkan bahwa Kina akan beristirahat dulu dari promosi karena alasan kesehatan. Akibatnya adalah 50-50 akan menjalankan semua kegiatan yang terkait dengan perilisan album mini ketiga Day and Night dengan 4 orang member saja. Dan sekarang, menurut sumber, pada tanggal 9 Mei waktu Korea Selatan, Kina mulai mengalami gejala-gejala seperti ketidakstabilan mental, insomnia, dan mual nggak lama setelah muncul di interogasi silang polisi yang diadakan antara dirinya dan An Song Il yang merupakan CEO The Givers. Tahun lalu, Kina menggugat An Song Il dari The Givers karena diduga memasukkan tanda tangannya pada dokumen bisnis dan menggunakan dokumen tersebut untuk keperluan bisnis tanpa persetujuannya. Diyakini bahwa An Song Il memasukkan tanda tangan Kina dalam dokumen yang mencantumkan kredit dan royalti hak ciptanya sebagai penulis lirik lagu Cupid. Menandatangani namanya di tempatnya sehingga Kina hanya akan menerima 0,5% saja dari semua royalti hak cipta. Dan baru-baru ini Kina dan An Song Il dipanggil nih untuk diinterogasi oleh polisi dan kedua orang tersebut menghadiri interogasi selama sekitar 2 jam. Dan beberapa waktu setelah diinterogasi, Kina mulai menunjukkan gejala-gejala seperti ketidakstabilan mental hingga insomnia. Label manajemen tersebut lantas mengatakan kepada salah satu media pada tanggal 9 Mei waktu Korea Selatan seperti ini. Memang benar kesehatan Kina memburuk gak lama setelah menghadiri interogasi di mana An Song Il juga dipanggil. Setelah berdiskusi serius dengan Kina, diputuskan bahwa ia akan beristirahat dari promosi untuk fokus pada pemulihannya. Alright, jadi sebetulnya bagaimana kabar dari Kina? Kita doakan semoga ia dapat segera pulih. Get well soon. Putusan ini, netizen Korea di situs komunitas online Instis berkomentar seperti ini. Fakta kalau semua pendapatan digital masuk ke The Givers tuh ironis. Ini membuatku kesal. Satu-satunya cara ya kita berhenti untuk mendengarkan lagu Cupid versi lama. Pantasan saja Eblium santai menyanyikan lagu ini. Benar sih, karena kalau di trailer aku juga ngelihat mereka nyanyi lagu Cupid. So ini berarti ketika aku mendengarkan lagu Higher, Loving Me, Tell Me hingga Cupid, semua keuntungan akan masuk ke pihak The Givers. Lalu ada juga yang komen, yuk dengerin SOS dan juga Puki saja. Benar sih, lagu SOS sama Puki juga bagus sih. Jujur aku suka banget sama lagu Puki. Tidak, aku sudah menunggu versi baru dari Cupid dengan line up baru. Jadi sekarang cuma bisa mendengarkan lagu-lagu baru mereka setelah perubahan member. Selamat tinggal Cupid. Oke, aku akan berhenti mendengarkan lagu Cupid. Alright, jadi sepatutnya bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dan kalau kalian sendiri mengenai hal yang satu ini, gimana nih guys? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusulki pamit dan aku mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang nanya haircare aku apa, ini ya guys haircare aku, yang mana haircare ini cocok banget buat kalian-kalian yang memiliki permasalahan rambut kusut, ngembang, lepes, susah diatur, kering, atau bahkan sampai kasar. Karena ini tuh dapat membantu untuk melembutkan, melembabkan, dan juga membuat rambut itu tampak lebih berkilau. Untuk shampoo sendiri aku pakai samponya Sari Ayu yang Freezy Hair Natural Shampoo, dan untuk conditioner aku pakai Miranda yang smoothing and anti-freezing. FYI, selain ini juga dapat membantu untuk mengatasi permasalahan rambut seperti yang udah aku jelaskan tadi. Ini tuh juga cocok buat kalian yang memiliki permasalahan rambut rontok karena terdapat beberapa kandungan seperti keratin yang dapat membantu untuk memperkuat batang rambut. Ini juga ada milk protein yang dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut. Sementara itu, sehabis keramas aku juga pakai tonik guys. Untuk tonik sendiri aku pakai toniknya
Putri yang varian ginseng. Yang mana ini tuh dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut. Tapi mohon maaf banget ya guys, untuk toniknya itu memang sering sold out. Agak lama guys restocknya. Jadi kalian nanti bisa cek aja apakah ada. Kalau ada, kalian mungkin bisa check out dan juga coba. Harganya juga benar-benar terjangkau banget. Kalau menurut aku sih murah ya. Karena ukuran segini 450 ml itu nggak nyampe 40.000 guys. Dan mau kalian juga mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tap produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.